Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram secara gratis dan setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG hari ini semakin membaik ya keadaannya mulai dari tanggal 19 Agustus yang dimana harga IHSG ditutup di harga 5.992. Dan pada tanggal 20 Agustus sudah mulai membaik ya, mulai dari tanggal 20 Agustus bertahap harga IHSG semakin membaik dan hari ini IHSG ditutup dengan persentase 0,4% dengan harga 6.113 ya. Jadi IHSG kembali menguat. Kalau kita lihat di sini tepat di resistennya ya. Jika besok IHSG ditutup di atas resisten, maka bisa menjadi IHSG ini akan naik lagi hingga menyentuh kurang lebih di 6.200, kurang lebihnya di 6.200 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ke saham-saham yang diajukan di grup Telegram dan Instagram ya. Di sini ada saham BEPS, Berkabeton Sadaya, sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Untuk hari ini BEPS atau BEBS ini telah mencetak harga closing di 880 dengan persentase 18,9% atau 19%. Kemarin sempat saya bahas bahwa support BEPS di area 690-an, support terdekatnya di 690-an dengan TP di 947 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry di BEPS lagi, kemungkinan bisa mencari dari pivot point-nya atau nilai tengahnya di area sini. Saya beri tanda di sini. Sebentar ya. Oke. Kisaran 830 hingga 835 ya. Jadi teman-teman yang ingin entry bisa di sekitar 830, 835 sebagai nilai tengahnya. Untuk yang mau TP bisa di TP di 947 sebagai bentuk resistennya. Kalau kita lihat di sini keadaan BEPS sedang uptrend, telah tembus sebuah resisten di sini, ditembus yang menjadi sebuah support kuat ya. Jadi teman-teman yang besok ingin entry bisa menjadikan spekulatif buy di area 830 hingga 835. Untuk volumenya, sebentar ya, saya cekkan. Di sini volumenya cukup tinggi ya, hari ini cukup tinggi, BEPS cukup tinggi, lalu yang melakukan akumulasi di sini ada YP, CC, dan XC. Lalu yang melakukan distribusi di sini ada MG, EP, dan YJ ya, yang melakukan distribusi. Lalu kita cek untuk stokastiknya bagaimana keadaannya, apakah telah crossing atau belum ya. Oke ya, kita lihat di sini stokastik kita pakai yang 533. Di sini stokastik 533-nya sudah mulai tidak menguat ya, atau yang kita bisa bilang sudah menyentuh area overbought.
Untuk saham BEPS, stokastiknya menyentuh area overbought dan semakin ingin menimbulkan tanda ingin crossing ya kalau kita lihat. Akan tetapi tetap untuk resistennya di harga 947, 950 kurang lebihnya di sana. Jadi teman-teman untuk yang mau entry BEPS tentunya bisa di harga 830 hingga 835. Untuk stop loss-nya sebagai daily traders 2 hingga 4% dari harga buy ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin jangka panjang bisa stop loss kisaran 690 jika harga closing di bawah itu. Kita lanjut lagi untuk saham Zebra. ZBRA ya. Di sini kalau kita lihat saham ZBRA ini atau Zebra Nusantara Tbk, kita lihat sempat sideways ya kurang lebihnya di sini. Sebentar saya beri tanda. Oke. Sempat ada terjadinya sideways di area sini lalu di break ya, break lalu di sini kemungkinan besar kalau kita lihat hari ini saham Zebra ditutup di harga 1115 dengan volume yang cukup tinggi. Lalu yang melakukan akumulasi di sini ada YP, CP, dan PD, serta yang melakukan distribusi ada EP, FZ, dan GR ya. Kita lihat di sini stokastiknya sedang crossing ya. Crossing mulai hari Selasa kemarin tanggal 24 Agustus. Setelah crossing hari ini pun masih dalam posisi merah. Meskipun ada gap up ya, akan tetapi setelah sesi pertama diangkat naik dan harga closing di bawah turun ya. Di sini saya lihat sekilas untuk saham ZBRA ini ada sebuah uptrend support ya. Uptrend support. Jadi teman-teman yang ingin buy kurang lebihnya bisa di harga 1070 hingga 1080-an. Untuk ZBRA tentu saja yang ingin cut loss kita lihat dari candle ini, candle arah 25% ini, kita bisa mencari pivot point-nya sebagai bentuk menjadi support terkuat. Oke. Di sini kalau kita lihat cukup besar ya candlenya, cukup besar. Bentar. Oke. Untuk pivot point-nya kurang lebih di 1013 ya. Jadi teman-teman yang mau menunggu untuk lebih pasti untuk saham ZBRA dengan support kuatnya di 1013, teman-teman bisa buy di 1013 atau yang ingin langsung HK atau lebih cepat untuk membeli bisa di area 1084. Jadi untuk support pertama di 1084 dan support kedua atau support terkuat di 1013. Untuk resistennya juga sama di area sini ya. Untuk resisten bisa di 1200-an. Di 1200-an untuk resisten pertama dan resisten keduanya di kurang lebih di area sini. Oke. Kurang lebihnya di 1280 untuk resisten keduanya. Kita lihat yang akumulasi tadi ada YP, CP, dan PD, serta EP, FZ, GR yang melakukan distribusi ya. Jadi yang distribusi ada EP, FZ, dan GR. Stokastiknya kalau saya lihat crossing dari up ke bawah atau dari atas ke bawah pada tanggal 24 Agustus hari Selasa kemarin. Oke, untuk ZBRA support pertama di 1080 hingga 1090 dan support kedua di 1010 hingga 1015. Untuk resistennya di 1200 dan 1280 ya untuk ZBRA. Kita lanjut lagi untuk saham LEAD atau LEN ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LEN atau Trimitra Proper Indo.
Di sini kita lihat untuk saham LHND atau LAN sedang mengalami downtrend pada tanggal 16 Juni hingga 20 Agustus ya. Dalam bulan ini tanggal 16 Juni hingga 20 Agustus. Lalu kita lihat di sini saham LAN diiringi dengan volume yang cukup tinggi tanggal 23 Agustus yang melakukan sebuah penutupan di harga 89 ya dalam bentuk ARA 35% kurang lebihnya. Lalu keesokan harinya juga demikian disambut dengan harga ARA ditutup harga 120 hari Selasa kemarin. Lalu pada perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 25 Agustus, saham LAN ini ditutup di harga 112 dengan posisi ARB ya, teman-teman. Sempat saya singgung juga di pembahasan video sebelumnya, di sini ada support. Di sini ada support di harga 110. Support pertama di 110 dan support kedua ada di 103 kurang lebihnya. Harga closing hari ini di atas DEMA 20, MA 21, dan MA 34. Untuk yang melakukan akumulasi ada XC, CC, dan EP, serta yang melakukan distribusi YP, PD, dan SQ ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang melakukan akumulasi di broker XC, CC, dan EP sudah di bawah harga buy average-nya ya untuk harga penutupan hari ini. Untuk XC melakukan buy average di 131, CC di 126, dan EP di 125. Yang dimana hari ini ditutup di harga 112. Untuk teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk price action-nya jika yang mau entry. Di sini ada support kuatnya di 103. Lalu ada support pertama juga di 110 ya. Sudah mendekati 112. Kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat lagi untuk saham LHND ini ada support terkuat juga setelah adanya downtrend lalu membentuk swing low ya di sini, membentuk swing low yang dimana harganya di 96. Harganya di 96. Jadi untuk saham LAN kita lihat terlebih dahulu karena ada dorongan yang cukup kuat pada perdagangan hari ini. Meskipun volumenya kecil ya, hari ini volumenya kecil, akan tetapi didorong hingga ARB dan ditutup di harga 112. Jadi teman-teman yang mau entry bisa entry di 103 atau 96. Jika harga ditutup di bawah 110 ya. Yang mau TP juga bisa di 136. Yang mau TP di 136. TP pertama di 136 dan TP kedua kurang lebihnya di area sini ya. 146. Oke. Untuk stokastiknya sedang berada di overbought. Overbought dan kalau kita lihat di sini masih berjauhan ya antara stokastiknya. Di sini demanya sudah mengarah naik, EMA 21 dan EMA 34 juga mengarah naik. Kita lihat apakah besok saham LHND ini tetap berada di atas 110 untuk harga closingnya atau tidak. Kita lanjut lagi untuk saham BJBR. Oke, BJBR sempat saya analisakan ya. Di sini ada sebuah triangle, bukan triangle ya, maksud saya rectangle ya. Beda ya. Rectangle membentuk sebuah sideways di sini kalau saya lihat. Sebentar saya hapus terlebih dahulu. Di sini kalau teman-teman perhatikan harganya tidak kemana-mana saja, hanya di area sana. Untuk stokastiknya sudah crossing pada tanggal 24 Agustus, hari Selasa kemarin, yang dimana crossing dari atas ke bawah ya kalau saya bilang. Lalu hari ini ditutup di harga 1.245 untuk BJBR dengan persentase 0,4%. Kita lihat yang melakukan akumulasi di sini ada CC, CS, dan PD ya teman-teman. Lalu yang melakukan distribusi ada GR dan XC. Lalu jika kita lihat lagi di sini volumenya sangat kecil pada perdagangan hari ini. Untuk supportnya bisa di 1.209. Sebentar saya setting terlebih dahulu. Oke. Untuk
BJBR ya, supportnya ada di 1210, jadi teman-teman yang mau entry bisa di 1210. Akan tetapi di sini membentuk sebuah rectangle ya, atau sideways. Kalau saya lihat di area sini, ya sudah jelas ya, kurang lebihnya di area sini saja. Jadi teman-teman yang mau coba untuk entry bisa di 1210 dan melakukan TP kurang lebihnya di 1310 sebagai area resisten. Akan tetapi jika ditembus kelanjutannya bagaimana Pak? Jadi teman-teman jika area sideways ini ditembus ya, di harga 1310 ini ditembus, maka teman-teman bisa melakukan entry terlebih dahulu dan melakukan TP kurang lebihnya di 1450 ya. TP sementara di 1450 untuk BJBR. Jika harga closing di atas 1310 ya tadi ya. Tapi jika ingin yang bermain di sideways atau area sideways, bisa beli di harga 1210 dan melakukan TP pertama di 1310. Kita lanjut lagi untuk saham laba Warren. Sempat saya discuss juga untuk saham ini. Ya. Oke, hari ini saham ini juga cukup berhasil menguat ya kalau saya lihat ya. Tanggal 25 Agustus saham ini berhasil menguat dan kalau kita lihat sesuai ekspektasi saya seharusnya hari ini bisa ditutup di atas 48 ya, harga 48-an. Dan kalau kita lihat di sini stokastiknya sedang mau crossing ya, OTW crossing. Teman-teman sudah bisa lihat ya di sini OTW crossing. Lalu untuk posisinya sedang di bawah DMA 20 dan EMA 21 di K4. Untuk yang melakukan akumulasi ada YP, KK, dan CC, serta distribusi ada DR, YB, dan MG ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan entry di laba Warren ini bisa lihat terlebih dahulu. Jika harga telah closing di harga di atas 48,53, teman-teman bisa set posisi buy. Lalu melakukan TP pertama di harga 75,4 atau 75-an. Lalu TP kedua di 100 ya. Ya, teman-teman yang mau melakukan laba Warren bisa tunggu terlebih dahulu. Untuk yang melakukan stop loss ya, kira-kira stop loss bagi teman-teman yang sedang menyangkut, kurang lebihnya jika kita lihat di sini, bentar ya, saya cekkan. Menggunakan Fibonacci bisa. Ya. Tapi ini terlalu jauh ya teman-teman, hingga Fibonacci saja tidak bisa melihat harganya. Jadi teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu ya. Saya berharap juga untuk saham laba Warren ini menguat di atas harga 48 ini ya, di atas garis supportnya, lalu melanjutkan penerusan di harga 75. Dikarenakan kalau kita lihat posisinya di sini adanya perlawanan ya setelah hari kemarin minus 25,4%, lalu hari ini bisa menguat hingga dengan persentase 2,6% ya. Saya berharap besok naik di atas 48,5. Oke, yang tadi untuk yang melakukan akumulasi ya. Di sini tadi ada YP, KK, dan CC, serta distribusi ada DR, YB, dan MG. Kita lanjut lagi untuk saham BRPT ya. BRPT. Oke ya, secara sekilas teman-teman bisa lihat mulai dari Februari awal. Februari awal memang naik, akan tetapi mulai Februari pertengahan di bawah turun hingga menjadi downtrend yang cukup lama ya. Kalau saya bilang cukup lama. Lalu mulai lagi bullish trendnya di tanggal 27 Juli ya. Mulai naik, membreak area resisten di sini cukup baik, akan tetapi kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT membuat sebuah kalau saya bilang flag ya, pennant. Oke.
Di sini kalau kita lihat ada sebuah pennant. Sebentar. Kita tarik dari sini. Ya. Di sini ada sebuah pennant yang sangat jelas kita lihat sendiri. Posisi hari ini ditutup di harga 1095 dengan posisi di atas garis EMA 34 dan EMA 21. Akan tetapi di bawah DEMA 20 ya. Di bawah DEMA 20. Sebentar kita lihat yang melakukan akumulasi ada MG, AK, dan LG. Dan yang melakukan distribusi ada BK, CC, dan IF. Kalau kita lihat prediksinya tanggal 29 Agustus ada kejadian di mana harga penentuan ya. Sebelum tanggal 29 Agustus ada harga penentuan di saham BRPT ini, apakah akan naik atau turun. Tapi kita lihat di sini volumenya sudah menurun ya. Kalau saya lihat volumenya semakin lama semakin mengecil. Menurut rumus sih kalau setelah uptrend lalu dengan volume makin lama semakin kecil, biasanya adanya reversal ya. Tapi saya tidak berharap begitu. Semoga resisten ini ditembus dan melanjutkan uptrend ya. Untuk teman-teman yang mau posisi entry buy bisa di 1080 di area uptrendnya atau garis uptrend di 1080. Sebentar saya beri tanda. Sini ya 1080. Lalu yang mau TP kecil ya. TP kecil bisa di area sini. Kurang lebihnya beli di 1080 dan melakukan TP di 1120 untuk saham BRPT. Akan tetapi beda lagi ceritanya kalau setelah teman-teman pasang entry, lalu posisi harga ke bawah, teman-teman bisa cut loss jika harganya ditutup kurang lebihnya 3% ya, di 1050. Jadi, ketika teman-teman pasang posisi entry di 1080 untuk saham BRPT ini, dan tembus ke bawah ya, tembus ke bawah, area supportnya ditembus, dan harga closingnya di bawah 1050, teman-teman bisa lakukan stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang semakin membengkak. Akan tetapi jika teman-teman setelah pasang entry lalu harga ini tembus di area resistennya, teman-teman bisa hold karena potensinya sangat besar untuk melanjutkan ke arah harga ini. Pertama ke arah 1120 untuk saham BRPT, lalu melanjutkan lagi ke arah resistennya ya di 1290, 1300 kurang lebihnya di area sana. Jadi teman-teman bisa entry di 1080 dan melakukan TP pertama di 1120, lalu TP kedua di 1200 dan TP ketiga di 1290. Oke. Untuk BRPT posisi stop loss-nya 3% hingga 4% ya, atau 2 hingga 4%. Sudah ya. Untuk BRPT sudah. Kita lanjut lagi untuk saham DOIT. Di sini sudah jelas ya bahwa saham DOIT ini sedang mengalami downtrend, akan tetapi di sini kita lihat bahwa ada support yang sangat kuat di area kurang lebihnya di 285. Ya. Kurang lebihnya di 285 cukup kuat area ini. Dikarenakan sudah terjadinya 2 kali testing, 1 dan 2 ya, lalu bullish atau uptrend. Oke, untuk DOIT kita lihat di sini ada support di 285 kurang lebihnya, lalu jika ini menguat dan menembus area resistennya, maka bisa dibilang saham DOIT akan melakukan reversal trend ya, yang dimana dari downtrend menjadi uptrend. Oke. Yang melakukan akumulasi hari ini ada YP, LS, dan CC, dan yang melakukan distribusi ada LG, YU, dan CS. Ya, jadi kita pantau terlebih dahulu. Akan tetapi teman-teman yang mau entry bisa di harga 285 ya untuk saham DOIT. Lalu untuk resistennya ya,
penting sekali untuk resistennya. Jika teman-teman yang sudah punya Doit ingin melakukan TP pertama bisa di area sini di 342 ya. Untuk saham Doit di 342 untuk TP pertama, lalu untuk TP kedua bisa di area sini ya kurang lebih ya 388. Ketika dua resisten ini di break maka akan otomatis saham Doit ini akan menuju di 456 untuk harganya ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu, akan tetapi kalau saya lihat di sini saham Doit ada support di 285 ya. Dan hari ini ditutup di 292, sudah mendekati support kuatnya. Ya teman-teman yang mau posisi entry di 285 dan melakukan TP pertama di 342 ya. Oke. Terus stochasticnya kalau kita lihat di sini ada lekukan patah ya, patah di sini. Akan tetapi kalau saya lihat masih bagus dengan volumenya cukup kecil ya, hari ini cukup kecil kalau dibandingkan tanggal 12 Agustus dan seterusnya. Hari ini cukup kecil ya. Ya teman-teman bisa pantau terlebih dahulu untuk saham Doit dengan support di 285. Lalu kita lanjut lagi untuk saham DMMX. DMMX ini sempat jelas karena sempat menjadi saham rekomendasi di Telegram saya, di grup saya. Saya mulai merekomendasi kalau tidak salah di 2.700-an ya. DMMX di 2.700-an, lalu hari ini ditutup di harga 3.300 ya. Saya sudah punya saham DMMX ya 2.700 dan hari ini ditutup di 3.300 ya. Hanya sharing sedikit, kalau saham DMMX ini volumenya hari ini cukup kecil ya, cukup kecil, akan tetapi di sini posisi DMMX harga closing di atas EMA 21 dan EMA 34 dan juga di bawah DEMA 20 ya. Garis hitam ini DEMA 20. Lalu untuk yang melakukan akumulasi di sini ada TF, AZ, dan XC, dan yang melakukan distribusi ada YU, CC, dan SQ. Dengan buy average di 3.269. Dan untuk YU buy average-nya di 3.329 ya. AZ buy average-nya di 414, ini ada kemungkinan besar dia membeli waktu IPO ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kalau saya lihat sih keadaannya masih uptrend ya, sudah kelihatan jelas di sini keadaannya masih uptrend. Jadi teman-teman yang mau hold bisa di hold terlebih dahulu. Akan tetapi untuk teman-teman yang mau exit, saya bisa berikan sinyal di area sini. Sebentar ya. Di area sini. Jadi jika saham DMMX ini ditutup di bawah harga 3.200, ada kemungkinan besar bahwa saham DMMX ini akan melanjutkan penurunan harga hingga menuju ke area 3.000 kurang lebihnya ya. Saya ingat betul dan saya memantau betul saham DMMX, jadi ada kemungkinan besar kalau harga closing di bawah 3.200, hal pertama yang perlu teman-teman ingat, di sini ada support di harga 3.023 atau kurang lebihnya di harga 3.000 ya. Jadi perlu diperhatikan untuk saham DMMX, jika harga closingnya di bawah 3.200, maka cukup bahaya kalau saya bilang. Akan tetapi it's okay kalau teman-teman yang mau investasi, di sini kelihatan jelas saham DMMX sedang uptrend ya, sedang uptrend. Oke. Untuk yang melakukan TP pertama kemungkinan bisa di sini ya. Sudah sempat saya analisakan juga. Kemungkinan bisa TP pertama terlebih dahulu di 3.750 kurang lebihnya di sini. Ya. Untuk TP pertamanya di 3.750 dan TP keduanya di 4.000. Ya. Jadi TP pertama di 3.750 dan TP kedua di 4.000. Untuk yang mau stop loss, pertama bisa di bawah 3.200 dan
Stop loss kedua bisa di bawah 3.000. Ya. Area stop loss ini juga bisa digunakan sebagai area entry untuk teman-teman yang masih belum punya saham DMMX. Jadi menurut saya kemungkinan besar jika DMMX tidak menguat, kemungkinan besar besok akan koreksi lagi ya. Dikarenakan hari ini volumenya cukup kecil, akan tetapi saya juga berharap bahwa DMMX ini akan melanjutkan arahnya di 3.700 hingga 4.000 ya. Oke, untuk saham DMMX sudah, kita lanjut lagi ke Sirex. Untuk saham Sirex, kita lihat di sini ada sebuah tren yang dimana menunjukkan downtrend ya, mulai dari tanggal 30 Juli ya. Tanggal 30 Juli saham Sirex sedang downtrend dan hari ini saham Sirex ditutup di harga 605 dengan persentase 2,4%. Yang melakukan akumulasi hari ini ada XA, CC, dan PD, serta yang melakukan distribusi ada MG, YP, dan AK yang melakukan distribusi. Kita lihat nih, di sini stokastiknya ya, saya perbesarkan untuk saham Sirex. Kalau kita lihat di sini sudah mau crossing ya, ada pertanda crossing sedikit karena sudah mulai melemah mulai tanggal 24 Agustus 2021 atau kemarin ya, hari Selasa kemarin sudah mulai melemah stokastiknya. Dan hari ini pun ditutupnya dengan bentuk koreksi ya, koreksi di harga 605. Untuk supportnya teman-teman bisa lihat di sini sebentar. Support kuatnya untuk Sirex ini ada di area kurang lebihnya di 484 ya. Ya. Untuk diperjelas kita lihat di sini. Ya. 484, 482 di area sana. Akan tetapi hari ini ditutup 605 ya. Tenang, jangan panik. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini juga membentuk area support ya kalau kita lihat. Teman-teman lihat di area sebelah sini ya. Di sini pun juga harga menguat di harga 603, 605 di area sini. Lalu diangkat naik lagi. Jadi untuk teman-teman yang punya saham Sirex jangan panik terlebih dahulu. Karena kita lihat juga di sini ada sebuah resisten ya yang dimana tetap menjadi support sementara untuk saham Sirex ini. Jadi untuk teman-teman yang masih punya atau belum punya bisa melakukan entry kurang lebihnya di area sini di 575 ya. 575 untuk saham Sirex. Untuk yang mau melakukan TP pertama kurang lebihnya bisa di area sini ya. TP pertama bisa di 723, 720 di area sana. Karena saham Sirex ini pun juga pernah sempat saya lihat ya. Saham ini pernah sempat saya lihat. Dan untuk TP keduanya di 800 hingga 807 ya, kurang lebihnya di sana. Ya, kurang lebihnya di sana ya. Jadi untuk saham Sirex ada support juga di area support pertama di area 600, lalu support kedua di 575 dan support ketiga di 482. Jadi area ini cukup kuat ya. Sementara waktu Sirex ini memiliki support terkuat di 482. Akan tetapi tenang ya, jika ini harga ini menguat untuk besok perdagangan hari Kamis tanggal 26 Agustus. Jika ini menguat akan melanjutkan kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga di 723 ya untuk targetnya. Kalau teman-teman yang mau lihat target terdekatnya ya, terdekatnya bisa di area sini di 650-an untuk saham Sirex. Jadi pertama jika besok hari Kamis saham Sirex ini ditutup di atas harga 600 maka berpeluang baik, atau ditutup di harga 575 saja masih berpeluang baik, dan bisa kita lihat di sini ada resisten di 723 dan 800. Oke. Yang melakukan akumulasi ada XA, CC, dan PD, serta yang distribusi ada MG, YP, dan AK. Untuk volumenya cukup rendah hari ini ya, cukup rendah dan posisinya sedang di bawah.
DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BAPE ya. Hari ini saham BAPE atau Bank MNC sudah saya bahas juga dalam 2 video saya sebelumnya. Di sini saham BAPE ya, kita lihat jelas sekali pada tanggal 9 Agustus mencetak harga ARB, keesokan harinya ARB, ya kita hitung ARB-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 hari ARB dan kita lihat pada perdagangan tanggal 20 Agustus di sini kita lihat berhasil menguat ya. Jadi saham BAPE berhasil menguat dan ditutup dengan persentase untung 8%. Ya. Di sini ada tanda kuat untuk pembalikan arah. Akan tetapi hari ini kalau kita lihat BAPE untung tidak rugi ya. Jadi ditutup di harga 468 dengan persentase 0,0% atau 0%. Meskipun kita lihat di sini candle-nya merah, akan tetapi persentasenya masih 0 ya, dikarenakan ada gap atas. Ya, kalau kita lihat di sini harga openingnya di 424 dan harga closingnya di 468 ya. Pada hari kemarin, hari Selasa, saham BAPE ditutup di harga 468 dan hari ini dibuka di 476 yang dimana harganya lompat ya. Jadi untuk saham BAPE begitu. Untuk area supportnya ada di 450 ya, 450 dan support keduanya di 378. Sementara waktu saham BAPE sedang mengalami uptrend, kalau kita lihat di sini sedang mengalami uptrend. Ya. Untuk resistennya kita lihat di sini ada di harga 490 pertama, lalu kedua ada di harga 520. Dan resisten terakhir atau terjauh di 634. Ya teman-teman yang mau entry bisa di area 450 dan melakukan TP pertama di 490 dan seterusnya. Untuk saham BAPE sudah ya. Sudah. Kita lanjut lagi untuk saham MMLP atau Mega Manunggal Properti ya. Jadi di bagian properti untuk saham ini. Untuk saham ini hari ini ditutup di 670 ya. Benar ya. Ditutup di harga 670 dengan persentase 1,5%. Akan tetapi di sini saya lihat volumenya sangat kecil sekali untuk saham MMLP. Kita lihat yang melakukan akumulasi ada ZP, TP, dan PC. Yang distribusi ada YB, YP, dan LG. Oke. Di sini saya lihat beberapa support penting atau support kuat ya di area sini. Di area 590 untuk saham MMLP, support kuatnya di 590. Lalu untuk resistennya ya, resistennya bisa di area 760. Saya mark dulu untuk warna hitam agar lebih jelas ya teman-teman lihatnya. Jadi untuk resistennya ada di 590 dan supportnya ada di 590 dan resistennya di 760 untuk saham MMLP. Sementara waktu kurang lebihnya di sini bisa kita simpulkan bisa jadi membentuk sebuah rectangle ya atau sebuah sideways ya di sini ya. Sebuah sideways ya di sini ya. Kalau kita lihat sebuah rectangle di area sini. Akan tetapi jika ini break up atau break resistennya, berarti ini cukup baik ya, akan melanjutkan arah harga. Untuk saham MMLP supportnya di 590 dan resistennya di 762. Kalau kita lihat lagi untuk resisten selanjutnya, ya, di sini saya lihat beberapa garis resisten. Pertama ada di harga 840 ya. 840 dan resisten terjauhnya di 900. Oke. Jadi untuk saham MMLP ini bisa open posisi entry di 590 dan melakukan TP pertama di 762, 840 dan 900. Jika berhasil break ya di area sini.
di area 762. Jadi harga closing perlu di atas 762 untuk melanjutkan ke harga 840 dan 900. Kita lanjut lagi untuk baca BACA. Oh, di sini jelas ya. Untuk saham baca jelas sekali. Pertanda di sini kita lihat terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lihat bersama. Pada pertengahan Februari hingga awal Maret di sini mencetak harga uptrend ya, mencetak arah tren naik. Lalu kita lihat mulai Maret hingga kurang lebihnya di awal Agustusan ya, awal Agustus. Jadi dari bulan Maret hingga Agustus saham baca ini melakukan posisi downtrend ya. Lalu mencoba naik lagi, namun tidak bisa, dan mencoba naik lagi, namun hari ini ditutup di harga 500, kawan-kawan. Dengan posisi persentase 5,7%. Kita lihat ya di sini volumenya cukup tinggi, ya. Akan tetapi di sini kita perlu lihat juga, ini hal penting ya, stokastiknya sudah mau crossing teman-teman ya. Stokastiknya sudah jelas mau crossing. Jadi teman-teman perlu waspada untuk perdagangan besok pada saham baca ya. Yang melakukan distribusi hari ini ada YB, FS, dan YO ya. Sangat banyak sekali untuk kode broker YB, FS, dan YO yang melakukan distribusi. Dan yang melakukan akumulasi ada YP, CC, dan SQ. Oke. Saya ulangi lagi, stokastiknya sudah crossing, sudah mau crossing ya. Ingin crossing dan volumenya cukup tinggi hari ini. Dan ditutup dengan persentase 5,7%. Kita lihat di sini ada beberapa resisten dan support untuk saham baca ini ya. Di sini ada sebuah support di area 478 dan untuk resistennya ada di sini ya. Resistennya ada di 580-an. Akan tetapi jika ini tembus di area supportnya, maka teman-teman bisa menunggu lagi di support terakhir di area sini, swing low-nya ya di 435. Jadi support pertama di 478 untuk sementara waktu ya. Lalu jika ditembus ada support kedua di 435. Untuk resistennya bisa di 580 ya, di harga 580. Tetapi jika teman-teman lihat posisi harga baca ini menembus harga resistennya, kita bisa menggunakan Fibonacci Tools dan mengasumsi bahwa di area sini adalah area resistennya ya di 647, dan jika ditembus lagi menjadi area support dan resistennya di 783. Oke ya. Jadi resisten pertama di 580 dan resisten kedua di 650, resisten ketiga di 780. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan untuk entry bisa di 480 ya. Akan tetapi jika tidak memungkinkan bisa tunggu terlebih dahulu dan lihat kondisi market karena di sini stokastiknya sudah mau crossing ya. Untuk sementara waktu support terkuat ada di 435 untuk saham baca. Kita lanjut lagi untuk saham HDIT. Hansol Davis Indonesia. Oke, di sini posisi sedang di bawah MA34 dan MA21. Dan hari ini di closing dengan persentase 3,9%. Dan harga closing di 398. Kalau saya lihat di sini stokastiknya bimbang ya. Tidak tahu arahnya mau naik atau turun, akan tetapi di sini volumenya cukup tinggi dibandingkan dengan volume 4 hari yang lalu. Kalau saya lihat di sini ada support ya. Hari ini ditutup di garis support kalau saya bilang di sini ya. Saya beri garis hitam.
Ya, jelas ya. Jadi setelah diangkat naik lalu tidak menguat, di sini menjadi area mantul atau berbalik arah ya. Jadi 1, 2, 3. Lalu hari ini ditutup di area 398 ya. Untuk supportnya untuk HDIT ada di 394 untuk supportnya. Lalu untuk resisten pertamanya bisa di area sini. Di area 500 untuk resisten pertama. Dan resisten kedua bisa di area 585. Resisten pertama di 500, resisten kedua di 585, dan resisten ketiga atau resisten terjauh bisa di area 745 ya. Ya, teman-teman yang ingin melakukan posisi entry bisa di harga 394 ya. Bisa di harga 394 ini. Lalu melakukan posisi TP pertama di 500 ya. Lalu TP kedua bisa di 585 dan TP ketiga bisa di area 745 di sini. Ya. Di sini ada swing low. Jadi bisa diasumsikan untuk area resisten. Kita lanjut lagi untuk saham Maya. Oh, maaf ya. Untuk saham HDIT yang melakukan akumulasi di sini ada PD, YP, dan RO. Dan yang melakukan distribusi ada CC, CP, dan EL. Oke. Sudah, kita lanjut lagi untuk saham Maya. Sini saham Maya adalah saham bank ya. Bank. Untuk teman-teman sekedar informasi saja, bank-bank mini sudah mulai naik ya kalau saya bilang. Oke ya, untuk saham Maya di sini terlihat jelas ya bahwa posisi hari ini ditutup di harga 980 dengan volume yang cukup rendah. Dan kalau kita lihat yang melakukan akumulasi ada EP, SQ, dan YJ dengan value yang cukup rendah ya untuk yang melakukan akumulasi, serta yang melakukan distribusi ada ZP, HP, dan RG yang melakukan distribusi. Ada 3 kode broker ini ya. Kalau kita lihat di sini masih downtrend untuk saham Maya atau MAYA ini sedang downtrend dan di bawah EMA 21 dan EMA 34. Jadi untuk saham Maya ini dengan volume dan value yang sangat kecil serta kondisinya masih downtrend. Kalau saya lihat sih sejauh ini masih akan mengalami downtrend ya. Kalau saya lihat sejauh ini meskipun hari ini ditutup di persentase 0,5%. Akan tetapi it's okay, kita coba lihat untuk nilai resistennya. Di sini ada sebuah resisten di area 1621 ya, area resistennya di 1621. Atau kita langsung saja ke angka psikologisnya di 1600. Ya. Ya, jadi ada area resisten di 1600. Untuk area supportnya sejauh ini karena kita lihat data yang sebelumnya ya. Data sebelumnya oke, di sini kita menemukan ya. Oke. Di sini kalau kita lihat hari ini ditutup di area itu ya, di area supportnya di 980 untuk saham Maya ini. Jadi teman-teman kita lihat di sini saham Maya semakin lama semakin itu ya, semakin tidak ada pergerakan pada 3 hari ke belakang ya. 3 hari ke belakang tidak melebihi minus 1%. Jadi kita bisa lihat di sini adalah supportnya ya, support sementara. Lalu untuk resistennya di 1600 untuk saham Maya ini. Volumenya cukup kecil dan stokastiknya juga saling berdempetan ya. Oke, terlihat jelas bahwa saham Maya ini kurang peminat ya, kalau saya bilang kurang peminat. Dan yang melakukan akumulasi tadi ada EP, SQ, dan YJ. Dan yang melakukan distribusi tadi ada ZP, HP, dan RG ya.
Oke, kita lanjut lagi untuk saham Friend. Untuk saham Friend ya. Di sini posisi saham Friend sedang uptrend ya, saham Friend sedang uptrend. Yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada uptrend dan uptrend channel. Kemarin sudah sempat saya bahas juga di video saya. Teman-teman bisa melakukan posisi buy terendah di harga 120 dan melakukan resisten tertinggi di 173 kurang lebihnya di sana. Hari ini saham Friend ditutup di harga 136 dengan persentase 4,6%. Posisi Friend hari ini di closing di atas EMA 21 dan EMA 34 ya. EMA 21 dan EMA 34 dan di bawah DEMA 20. Yang melakukan akumulasi di sini ada PD ya. Cukup besar sekali untuk PD yang melakukan akumulasi dan YU dan KI. Yang melakukan distribusi ada PQ, SQ, dan DH untuk saham Friend ini. Jadi teman-teman yang mau melakukan buy safety di 120 di harga 120 dan yang melakukan TP di 173 untuk resisten terjauh. Bagaimana Pak untuk resisten terdekatnya? Oh, di sini saya lihat di sini ada resisten terdekatnya di 146 ya. Di harga 146 di sini ada sebuah resisten. Dan kalau kita lihat juga hari ini di closing di area support dan resistennya ya. Kurang lebihnya sudah di atas area resistennya ya. Karena resistennya kalau saya lihat di sini 134 dan hari ini di closing di 136. Saya berharap ya untuk saham Friend melanjutkan arah harga di 146 untuk perdagangan besok. Akan tetapi jika saham Friend ini ditutup di bawah 134, ada kemungkinan besar akan melanjutkan ke arah itu ya di bawah 130 ya, kisaran 127, 125-an di area sana. Ya. Akan saya kasih label atau garis di area sini ya. Jadi ketika di break area 134 akan melanjutkan penurunan hingga 125-an. Ya, saya berharap saham Friend ini ditutup di atas 134 untuk besok ya, agar lebih konfirmasi dan melanjutkan harga atau peluang menuju naik hingga harga 146 untuk resisten terdekatnya. Kita lanjut lagi untuk saham Toys ya. Saham Toys. Di sini saham Toys juga pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Kita lihat bersama-sama ya. Di sini untuk saham Toys sedang downtrend ya. Akan tetapi di sini saham Toys mulai tanggal 16 Agustus mencetak harga 73 harga closingnya dan dilanjutkan hingga harga tertingginya di 120. Maaf, 153 ya. Harga tertingginya di tanggal 23 Agustus, hari Senin kemarin di harga 153 harga tertingginya. Lalu hari ini ditutup di harga 127 dengan posisi tertinggi di 150 untuk saham Toys. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Saham Toys hari ini di closing di atas DEMA 20 dan EMA 3421. Yang melakukan akumulasi di sini ada CC, CP, dan HP. Yang melakukan distribusi ada XC, NI, dan PD. Di sini ada sebuah pivot point yang sudah saya beri tanda di harga 113 ya. Jadi untuk candle tanggal 20 Agustus ini, saya mencari sebuah pivot point-nya yang dimana bisa dijadikan sebagai acuan area support. Ya teman-teman yang mau entry bisa di harga 113 dan melakukan TP pertama di 152. Ya, sementara waktu di 152 karena sementara ini kita lihat harga tertingginya mencapai 153 ya. Ya, 153 jadi teman-teman bisa TP ketika break area resisten ini. Untuk saham Toys sudah. Kita lanjut lagi untuk saham MPOW. Oke.
Untuk MPOW hari ini ditutup dengan posisi harga 95 dengan persentase 18,8%. Kita lihat di sini volumenya cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan stokastiknya mengarah naik ya. Mulai tanggal 24 Agustus di sini sudah crossing dan hari ini saham Megapor Makmur TBK ini berhasil mencetak persentase 18,8%. Kita lihat yang melakukan akumulasi ada XC, YP, dan NI, serta yang melakukan distribusi ada NICL. Maaf, yang melakukan distribusi ada CC, KK, dan LG ya. Jadi yang melakukan distribusi ada CC, KK, dan LG, dan yang melakukan akumulasi ada XC, YP, dan NI. Oke. Untuk supportnya saham MPOW ini kita lihat di sini ada di harga 79 ya. 79 untuk supportnya, lalu untuk resistennya ada di harga kisaran area sini, di harga 110, 109 di area sana ya. Untuk MPOW. Akan tetapi jika teman-teman sudah punya, it's okay. Di sini volumenya cukup tinggi ya, kalau saya lihat cukup tinggi sekali. Dan stokastik juga sudah crossing. Saya juga berharap untuk saham MPOW ini membreak area resistennya ya. Jika area ini di break dan ditutup di harga atas area itu, bisa terjadi adanya pembalikan arah tren ya. Yang setelah mulai dari bulan pertengahan April hingga Agustus ini downtrend, dan jika ini di break pada keesokan harinya, kemungkinan besar akan melanjutkan arah tren naik atau menjadi uptrend. Jadi untuk TP pertama di 108 dan TP kedua sementara waktu saya lihat di sini ada di 140-an, 140 141-an ya, di area sana. Sebentar ya. Di area sini 140-an ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan buy ya, buy bisa di 79 ya. Buy bisa di 79 atau bisa langsung di harga openingnya. Harga opening untuk besok teman-teman bisa beli dan langsung melakukan open posisi sell kurang lebih di 108-an ya. Ya, di 108-an. Akan tetapi kemungkinan banyak yang mengantri sell di 108, jadi teman-teman bisa menurunkan harga di 105 kurang lebihnya seperti itu. Hari ini MPOW volumenya cukup tinggi dan diiringi dengan persentase 18,8%. Ya, cukup baik, dan yang melakukan akumulasi ada XC, YPNI, dan yang distribusi ada CC, KK, dan LG ya. Untuk MPOW sudah selesai, Megapor Makmur selesai ya. Lalu kita lanjut lagi ke saham ini. Saham terakhir ya. Di sini kita akan menganalisa saham PAM Mineral ya. Sudah saya sempat bahas juga di video sebelumnya. Jadi saham ini sudah crossing ya. Kalau saya lihat mulai tanggal 24 Agustus, hari kemarin crossing ya. Stokastiknya sudah crossing. Lalu hari ini ditutup dengan posisi ARB ya teman-teman ya. Hari ini ditutup dengan posisi ARB dengan harga closing 142. Kita lihat yang melakukan distribusi. Di sini ada PG, FS, dan LS ya. PG, FS, dan LS yang melakukan distribusi. Untuk yang melakukan akumulasi di sini ada YP, PD, dan AK. But it's okay, teman-teman yang sudah punya saham nikel ini ya, NICL, teman-teman bisa lihat dulu situasinya. Karena di sini ada support kuatnya setelah harga tersebut ditutup di posisi persentase 29% ya. Jadi harga openingnya bisa kita jadikan acuan sebagai area supportnya di 122. Di video sebelumnya sudah saya bahas area supportnya di 148 ya teman-teman. Akan tetapi hari ini ditembus di bawah 148 dengan harga closing 142. Untuk support terkuatnya sementara ada di 122 dan support terdekatnya ada di area sini ya, area swing low-nya di 135. Oke.
Jadi sementara waktu untuk resistennya ada di 148 dan area supportnya di 135 ya. Untuk resisten terjauh ada di 183 juga dan support terjauh di 122 atau support keduanya. Volumenya cukup tinggi dan stokastiknya kalau kita lihat semoga saja besok crossing up ya, atau semoga saja besok kembali lagi ya, bangkit lagi untuk saham NICL ini. Oke. Kita lanjut lagi ke IHSG ya. Untuk IHSG hari ini tadi sudah saya jelaskan juga dan katakan bahwa hari ini ditutup dengan angka positif di harga 6.113 dengan persentase 0,4% ya. Oke teman-teman, sekian dari saya ya, sudah saya bahas mengenai saham-saham yang telah diajukan dari teman-teman kita di Telegram. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram saya, bisa segera join. Ada link yang akan mengarahkan teman-teman menuju grup Telegram itu. Di deskripsi di bawah ya, silakan teman-teman klik link di deskripsi di bawah untuk join di Telegram saya secara gratis. Saya akan membagikan hasil analisa saham-saham saya ke grup Telegram, Instagram ya. Jadi teman-teman yang belum men-follow Instagram saya juga bisa di-follow. Yang belum join bisa segera join, link ada di deskripsi semuanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa happy cuan ya selama trading ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman agar bisa bermanfaat.